Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang diksi, yang di dalamnya terdapat sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, dan kata khusus. Yang pertama adalah pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita, dan yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, sehingga didapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Susilo Mansuruddin, pengertian diksi adalah pilihan kata, pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Yang kedua yaitu pengertian diksi menurut Harimurti. Pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh lafal tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Selanjutnya yaitu syarat diksi. Agar cerita yang dihasilkan lebih menarik, maka diksi atau pilihan kata yang baik juga harus memenuhi syarat. Syarat diksi yang pertama adalah ketetapan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memilih kemampuan untuk menemukan bentuk yang pas dengan situasi serta nilai rasa para pembacanya. Yang ketiga yaitu dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang jelas, mudah dimengerti, dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Dengan adanya diksi, maka kata menjadi lebih jelas, sehingga kata tersebut terasa tepat yang sesuai pada penggunaannya. Selain itu, ketetapan pemilihan kata atau diksi bertujuan untuk menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca. Di samping itu, memiliki tujuan dalam memperindah kalimat, sehingga pengarang dapat membuat cerita tersebut lebih runtut. Fungsi diksi antara lain adalah: yang pertama, diksi dapat membuat pembaca memahami yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Kedua, menjadikan komunikasi menjadi lebih efektif serta lebih efisien. Ketiga, mampu menggambarkan ekspresi terhadap gagasan sebuah cerita. Keempat, membentuk suatu gagasan yang tepat dari suatu cerita. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri diksi. Diksi memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama adalah tepat pada pemilihan kata guna mengungkap gagasan ataupun hal yang diamanatkan. Kedua, bisa digunakan membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Ketiga, memakai pembendaharaan kata yang dipunyai oleh masyarakat dan bahasanya, serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah
kata yang jelas. Kemudian, manfaat diksi. Diksi bermanfaat agar pembaca ataupun pendengarnya dapat membedakan dengan baik kata-kata denotatif, sinonim, konotatif, antonim, maupun kata yang mempunyai ejaan hampir mirip. Sementara bagi penulis sendiri, diksi bisa bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata yang telah dikutipnya mirip orang lain. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis diksi. Diksi memiliki banyak jenis, antara lain sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, dan kata khusus. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim merupakan kata yang bermakna sama atau biasa disebut dengan persamaan kata. Contoh sinonim misalnya bahagia sama dengan gembira, lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai. Yang kedua itu adalah homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai makna yang berbeda, tapi lafal ataupun ejaannya sama. Contohnya dalam kalimat, di awal bulan Bapak menerima gaji. Dengan kalimat, bulan purnama tampak sangat jelas karena langitnya tidak berawan. Kata bulan yang tertulis di kalimat pertama dengan kalimat kedua mempunyai lafal serta ejaan yang sama, tapi maknanya tidak sama. Pada kalimat pertama menunjukkan tanggal, sementara kalimat yang kedua ditujukan untuk bulan yang ada di langit. Yang ketiga adalah denotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata dari sebuah kata. Contohnya, para pengusaha limbah meraup keuntungan berkali-kali lipat tahun ini. Kata meraup maknanya adalah mendapatkan atau memperoleh. Yang kedua yaitu penyandang kanker dibawa ke rumah sakit. Kata penyandang arti maknanya adalah penderita. Yang keempat adalah konotasi. Konotasi berbeda dengan denotasi. Konotasi merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Contohnya, tak kuat menahan emosi, akhirnya ia gelap mata. Gelap mata artinya hilang kesabaran. Contoh lainnya adalah banyak pahlawan yang gugur di medan perang. Gugur maknanya adalah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah kata umum. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Sedangkan kata khusus ialah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya, Pak Ujang membawa karung beras. Pak Ujang memikul karung beras. Kata umumnya adalah membawa dan kata khususnya adalah memikul. Mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi siapapun yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.